firman Tuhan. Kita buka dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Saya melihat sini bapak-bapak juga cukup banyak. Ya. Terima kasih bapak-bapak untuk mendukung keluarga gereja Tuhan di tempat ini. Kita mulai merenungkan masuk di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Ya, saya rindu untuk kita semua mengambil bagian untuk membaca dari item per item atau ayat per ayat ya. Nanti kita berbagi saja, saya dan jemaat Tuhan ya. Ini judul daripada perikop ini dari LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu hal berdoa ya. Saya akan membaca ayat yang pertama dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Diusahakan jemaat harus suara lebih kencang dari saya ya. Amin. Ya, orang Batak harus suara lebih besar sama dengan orang Ambon supaya kita sama-sama. Oke. Orang Jawa harus mengikuti ya. Ya, mari kita baca sama-sama dalam renungan firman Allah. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Ya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.'" Ayat yang ke-7. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Amin. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat, setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika dia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Sama-sama 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Ya, kalau dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, tentang hal berdoa, tapi saya akan memberikan judul pada tema pada hari Minggu pagi itu mengajari doa. Ya, jemaat Tuhan. Pasti kita di tempat ini semua bisa berdoa. Karena gereja ini adalah gereja Injili. Gereja Injili itu berarti kita tidak pakai teks untuk berdoa, tapi kita harus mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan untuk kita bisa dapat berdoa. Kalau berdoa itu mungkin orang menilai kita doanya salah. Jangan kita mengkoreksi doa orang. Karena itu tugas Roh Kudus untuk menyempurnakan doa yang salah kepada Bapa di sorga. Ada amin? Kita juga sering berdoa salah.
Tidak ada orang yang bisa berdoa sempurna dari kita. Hamba Tuhan pun tidak. Ya. Doa yang benar itu dikala Roh Kudus menyempurnakan doa, maka diterima oleh Bapa di sorga. Sebelum diterima, itu Roh sendiri yang sudah memberikan perlengkapan, kesempurnaan untuk menambahkan hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Sehingga pada waktu sampai di sorga, Bapaknya menerima dan dimasukkan dalam kirbat yang baru. Iya kan, bukan kirbat yang lama ya. Ingat, sudah masuk dalam kirbat yang baru, maka ditampung. Pada waktunya, timing yang tepat, saya percaya kita akan dijawab setiap doa-doa kita. Makanya banyak minta-minta saja nggak apa-apa. Nanti dia akan berikan. Dia tahu kapan sih dia akan memberi kepada kita. Kita kan nggak tahu kita yang susah, kapan kita susah. Tapi pada waktu kita mulai awal ini kita berdoa, maka pada waktu kita susah, itu jawaban itu sudah ada. Jangan ada penderitaan baru kita meminta. Tapi pada saat ini kalau kita sehat, kita meminta sebanyak-banyaknya. Nanti pada waktu kita mengalami kesulitan, problema hidup, maka dia sendiri yang sudah menyediakan, ya kan? Sesuai dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Bapa di sorga. Dan kalau kita membaca dari teks firman Tuhan, ini para muridnya meminta Yesus untuk mengajarkan berdoa. Ya. Di sini kita terus harus mengasah doa kita. Saya paling senang kalau dalam ibadah itu nembak jemaat untuk berdoa, supaya kita tahu yang nggak bisa berdoa dan yang tidak terbiasa berdoa di rumah, itu kita akan tahu. Saya paling senang ditembak. Contoh, Dek berdoa ya, doa makan, doa ini. Itu memang harus kita belajar, supaya pada waktu kita ikut komsel mungkin siap-siap nih, kan saya udah praktik di rumah, sudah terbiasa. Karakter itu terbentuk karena terbiasa, amin. Kalau tidak terbiasa, ya sudah, maka kita tidak akan bisa berdoa. Tapi karena kita terbiasa di tempat manapun, karena kita sudah terbentuk, maka kita tidak akan menolak setiap doa yang disuruh oleh, mungkin di dalam itu ada majelis atau gembala yang menyuruh kita berdoa. Ini sebuah permintaan yang tepat daripada murid-murid. Mengapa jemaat Tuhan, para murid-muridnya meminta Tuhan mengajarkan mereka berdoa? Karena doa itu merupakan suatu komponen, ya. Dalam hidup kita butuh doa. Itu perlengkapan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita melihat ada banyak agama-agama lain, mereka itu terus berdoa minta pengasihan dari Allah mereka. Bahkan mereka sendiri yang percaya kepada dewa-dewa, mereka berdoa, mereka membawa sesajen, mereka membawa kemenyaan, mereka membawa persembahan yang dimana dibutuhkan oleh Allah mereka. Tapi pada hari ini kalau kita berdoa, apakah Allah kita meminta sesuatu daripada kita? Tidak. Hanya kita membawa hati dan hidup kita saja di hadapan Dia. Apakah kita layak atau tidak? Kita perlu koreksi sebelum kita berdoa. Karena kita masuk bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Ingat, Musa walaupun tidak berdoa, tapi pada waktu dia bertemu dengan Allah, dalam semak belukar, Allah katakan, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kehidupanmu yang lama, jemaat Tuhan. Jadi kehidupannya lama itu harus ditanggalkan. Supaya pada waktu kita berdoa, jemaat Tuhan, pada waktu kita berdoa, doa kita itu didengar. Ada doa yang tidak didengar, ada. Jangan berpikir bahwa setiap doa kita itu didengar oleh Allah. Tidak. Orang yang layak pasti didengar. Tapi kalau orang yang tidak layak, pasti doanya diabaikan. Jemaat Tuhan. Makanya apa? Kita jauh dengan Allah itu karena dosa kita. Ya kan? Allah jauh daripada kita karena dosa kita. Kita berdoa, kenapa Allah tidak mendengar? Karena kita tidak pernah koreksi kehidupan kita, jemaat Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, doa itu merupakan komponen dan merupakan suatu relasi, hubungan kita dengan Tuhan. Perlu punya relasi dengan Tuhan.
perlu kenal dia sungguh-sungguh. Siapa dia sebenarnya yang saya datang untuk meminta? Siapa dia? Bapak Ibu harus tahu Allah. Allah yang kita kenal itu Bapak Ibu harus tahu. Jangan samar-samar, jangan abu-abu. Mengenal dia. Dengan cara apa? Bapak Ibu rajinlah baca firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu bisa tahu. Saya mau mengenal seseorang, saya harus tahu CV-nya dulu. Riwayat hidupnya. Kalau kakak ini tidak memberikan CV, riwayat hidup kepada saya, dan saya pada waktu melihat, ya kan, saya akan tahu pribadinya, ciri-cirinya, kesukaannya, fotonya saya juga lihat, orangnya seperti ini. Ya kan? Untuk itu jemaat Tuhan kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Yesus mengajarkan para murid mereka berdoa. Ini dikenal dengan doa Bapa kami. Ada gereja yang ibadahnya tidak pakai doa Bapa kami. Tapi puji Tuhan gereja ini. Saya mau mengatakan kita pada waktu CD, kita disuruh hafal doa Bapa kami. Pada waktu kita mulai mau baptis selam, kita disuruh hafal juga doa Bapa kami. Karena doa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan oleh gembala, bukan oleh pendeta, bukan oleh seseorang. Tapi doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, dan doa ini juga turun bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, bagi gereja Tuhan. Makanya pada waktu doa syafaat itu kan, makanya kenapa kita perlengkapi dengan doa Bapa kami, karena doa kita itu tidak sempurna. Banyak maunya. Hawa nafsunya ada di dalamnya. Minta ini, minta itu, minta ini. Makanya doa itu diperlengkapi. Supaya apa? Allah menyempurnakan doa kita sesuai dengan apa? Bukan kehendak saya, tapi kehendak Dia, jemaat Tuhan. Allah yang berkehendak dan menjawab setiap kebutuhan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, doa ini bukan hanya kepada para murid, tapi kepada kita, kepada gereja-gereja Tuhan. Puji Tuhan, gereja di tempat ini, di tempat saya juga, ya. Sesudah doa syafaat diperlengkapi dengan doa Bapa kami. Ya. Bapak Ibu kalau tidak tahu doa Bapa kami dan pengakuan 5 rasuli, nanti pada waktu Bapak Ibu ke Amerika contohnya, negara-negara yang memang mayoritasnya Kristen, ditanya, kamu Kristen? Ya. Hamba Tuhan contoh atau majelis Sintua? Iya. Oh, mereka tidak periksa surat-surat kita lagi. Mereka cuma tanya, bolehkah kamu doa Bapa kami saya mendengar? Tapi pada waktu tidak bisa doa Bapa kami, katanya kamu pendeta, katanya kamu majelis Sintua, katanya kamu orang Kristen, tapi kok kamu tidak tahu doa Bapa kami? Jangan-jangan orang ini masuk di negara kita menyamar. Dulu pada waktu ada kerusuhan di Ambon, itu mau tahu orang Kristen dan Islam itu gampang. Kalau orang Muslim ditanya 2 kalimat syahadat, dia akan menjawab. Dan kalau orang Kristen ditanya doa Bapa kami, dia sudah harus tahu. Kalau enggak, lehernya putus. Itu memang terjadi. Itu memang terjadi. Seperti itu di Ambon. Kita berdoa supaya sini kan kita rukun-rukun ya. Ada toleransi, saling pengertian satu dengan lain. Kalau masalah iman itu kan panggilan. Apa yang kita rasakan. Contohnya saya Muslim. Dikala saya berdoa saya memanggil nama Tuhan. Dan pada waktu saya memanggil nama Yesus, Tuhan, pada waktu saya memanggil nama Allah yang hadir itu Yesus, dan Dia menjamah dan menyembuhkan saya. Berarti pilihan saya adalah orang yang menyembuhkan saya. Biasanya kan terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi kepada orang-orang yang belum percaya. Kalau mereka sudah putus asa dengan Allah mereka, Allah kita hidup itu hadir untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Dan mereka bersaksi luar biasa daripada kehidupan kita. Ya kan, kehidupan kita. Kita ini takut bersaksi. Tapi orang-orang di luar sana itu, mereka bersaksi luar biasa. Kita ini dari lahir kan sudah Kristen ya. Pernah nggak kita nginjilin?
Di luar sana cerita nama Yesus. Takut kan kita? Ingat loh, di Indonesia ini 1000 lebih suku yang ada di Indonesia. 1000 lebih, 1500 sampai 1600 suku. Berapa suku yang kita sudah cerita nama Tuhan kepada? Berapa suku? Apakah cuma suku Sunda? Nilainya nggak ada, cuma satu suku, sedangkan ada 1500 atau 1600 suku yang ada di Indonesia. Kalau Jawa, Sunda cuma dua suku yang kita cerita. Jadi kita ingat bahwa tugas kita itu, dikala kita sudah percaya menikmati berkat, jangan lupa sama Tuhan. Untuk kita menceritakan Dia di dalam kehidupan kita ketemu. Saya tuh orangnya paling senang kalau ketemu tukang bakso, cerita makan bakso, kasih lebih. Contohnya baksonya 5.000, kasih 7.000. Sesudah itu kita mulai nginjil ini. Kok Pak banyak banget? Ah, ini kesempatan. Orang Kristen mengajarkan saya untuk penuh kasih. Kita masuk pelan-pelan. Gak apa-apa. Kalau tolak, puji Tuhan. Kita lanjut lagi jemaat Tuhan. Hal yang menarik ya, kalau kita melihat dari pasal firman Tuhan pada saat ini, kita melihat dari ayat 5 dan ayat 8, ayat 11 dan ayat 12, kita melihat kalau ayat 5 ya, tentang bagaimana seorang sahabat. Ini ilustrasi. Saya sudah mengenal ibu ini. Ibu ini kenal saya. Kami bersahabat baik. Pada waktu kami bersahabat baik, saya membutuhkan apa-apa, pasti dia akan memberikan kepada saya. Walaupun tengah malam sekalipun. Ini ilustrasi firman Allah. Karena kami sudah bersahabat. Kalau saya tidak bersahabat, mau siang pun saya datang dalam kebutuhan saya, dalam kesulitan saya, dia pasti akan menolak saya. Karena dia tidak mengenal saya. Tapi karena sudah mengenal, datang tengah malam pun kata firman Allah, ketok pun sekalipun, dan membangunkan orang rumah, karena sahabatnya datang, meminta sesuatu kebutuhan, maka pasti sahabat itu akan menolong. Begitupun kita melihat dari ayat yang ke-11 dan 12, kita ini kan bapak-bapak, ibu-ibu yang jahat. Ini firman Tuhan jelas. Pada waktu anak kita, anak kandung kita minta roti, bapak ibu kasih apa? Pasti kasih roti. Karena sesuai dengan permintaan dan permohonannya. Ini firman Tuhan jelas bagi kehidupan kita. Minta telur, kasih apa? Kasih telur pasti. Tidak mungkin kita yang di dunia ini yang jahat, penuh dengan dosa, pada waktu anak kita, keluarga kita meminta sesuatu, pada waktu minta telur kasih kalajengki, minta roti contoh kasih batu kepada anak kita. Tidak ada orang tua yang jahat sekalipun memberikan, ya kan, yang tidak baik bagi kehidupan keluarga dan anak-anak kita. Saya penjahat sekalipun, pada waktu anak saya meminta, pasti saya akan memberikan yang terbaik. Pada waktu kita merenungkan ayat firman Tuhan, jemaat Tuhan, kita tahu jemaat Tuhan, kalau hubungan relasi kita dengan Allah dalam kehidupan kita, pada waktu kita meminta itu firman Allah jelas bagi hidup kita. Karena Dia mengenal kita. Dia tahu riwayat kita. Dia tahu jumlah keluarga kita, kebutuhan dalam keluarga. Dia tahu pribadi kita. Karena kita memiliki relasi kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, pasti apa yang kita minta diberikan. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kok sampai sekarang doa saya tidak dijawab? Saya mau katakan, apakah hubungan Bapak Ibu atau saya sekalipun sudah dekat enggak dengan Dia? Sudah melakukan enggak firman Tuhan? Jangan salah loh. Perpuluhan itu juga harus diberikan.
Kalau tidak, Bapak Ibu tidak punya hubungan relasi dengan Allah secara khusus. Ada banyak orang bekerja, jabatannya naik, tapi tidak pernah berikan persembahan itu, lihat-lihat dulu. Ya, kalau merah lewat, kalau hijau tuh bilang lewat. Ya udahlah yang biasa aja lah, yang untuk tukang parkir, ya kan? Tukang parkir berapa? 2.000. Kasih persembahan 2.000. Ini persembahan ini anak sekolah minggu sekarang, yang dimana mereka dapat 5.000 dari orang tua, mereka pergi ke warung, mereka belanja, tukar. Sesudah itu 3.000 mereka belanja, 2.000 mereka ngambil untuk memberikan persembahan. Karena dia belum mengerti akan firman Allah. Untuk itu perlu dia diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Tapi kita sudah dewasa. Masa kita diberkati begitu sedemikian banyaknya, kita memberikan sedikit bagi Tuhan. Kenapa? Bisa dicuri loh, bukan oleh Tuhan tapi oleh iblis. Berkat itu tidak dijaga oleh Tuhan. Kalau berkat itu dijaga oleh Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah sakit, menurut saya. Karena Bapak Ibu kecolongan, Bapak Ibu sakit, bayar ke dokter bukan ke gereja. Mau seperti itu. Dokter meminta banyak daripada kehidupan kita. Tapi kita pada waktu datang, ya, tubuh jasmani kita hadir di tempat ini. Tapi firman Allah itu tidak menggerakkan hati kehidupan kita. Cuma Tuhan. Firman itu kan perlu menggerakkan hati kita supaya apa yang ya kan? Firman itu katakan, kita lakukan dengan setulus hati. Pemberian itu kan harus tulus. Walaupun sedikit, tapi kita berikan. Ini loh Tuhan, persembahanku. Saya itu pendeta juga menjadi contoh loh di gereja saya itu. Karena saya melihat hari-hari ini kan banyak jemaat-jemaat itu belajar dari YouTube, anak-anak muda. Ada pendeta-pendeta yang bilang katanya tidak usah perlu kasih perpuluhan. Lah coret aja Alkitab itu, gak usah tulis. Ya kan? Ini nggak pakai nih, ini nggak pakai nih, ini nggak pakai. Ya kan seperti itu. Jangan ngikutin itu. Kenapa saya bilang itu bukan pendeta penggembalaan? Ada amin? Kalau pendeta penggembalaan, uangnya bukan untuk dia, tapi uangnya untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan tidak butuh uang saya. Gereja butuh, pelayanan butuh uang kita. Untuk membangun ini, membeli AC. Supaya jangan kita sering kipas-kipas. Fasilitas gereja disediakan. Karena apa? Persembahan kita dikumpul. Dan pada waktu ada kebutuhan, ya kan? Kita membelinya. Untuk apa kebutuhan kita? Pelayanan kita. Makanya banyak orang Jakarta itu sering komplain sama pendeta-pendeta yang pakai Alphard. Pendeta-pendeta yang rumahnya megah. Tapi melihat janda duda, yatim piatu tidak pernah. Pernah enggak ke gereja mall? Tanya Bapak Pendeta kenal saya enggak? Enggak kenal. Saya sudah 5 tahun gereja di sini, masa Bapak Pendeta enggak kenal? Tapi pada waktu Bapak Ibu datang di sini, Pak Suhari kenal. 2 kali saja sudah ketemu. Terima kasih ya Pak, Bapaknya namanya siapa? Kan udah memperkenalkan diri. Coba Bapak Ibu datang ke mall sana, gereja, ke mall. Sakit di kunjungan enggak? Mati datang enggak pendetanya? Boro-boro datang. Ya kan? Bapak Ibu ditanya, alamat di mana? Di gang kecil. Sorry, saya nggak bisa datang ke situ, saya nggak bisa masuk. Ya kan? Makanya kalau sudah bergereja sini, ya, terima berkat di sini, terima pengajaran di sini, bersekutu dengan taat, ya kan? Cari Tuhan sungguh-sungguh, supaya apa? Kita mendapatkan berkat. Kita pergi ke sana, kita cuma dapat ilmu, oke, dapat firman Allah. Firman Allah itu membangun pribadi kita. Dan kita kembali ke tempat ini. Kita berbagi firman itu kepada yang lain yang masih bertumbuh jemaat Tuhan. Tapi kita harus mengasihi tempat ini. Saya melihat sini bapak-bapak cukup banyak. Ya, walaupun sekarang ini kan kalau kita melihat kaum perempuan, ibu-ibu ini paling banyak. Sekarang di ibadah. Ya kan? Sekarang memang ini. Puji Tuhan ya, di sini masih banyak. Ya, biar sama-sama masuk surga, ya kan? Suaminya sama-sama, ayo mak, ayo beb, sayang, kita sama-sama ya ketemu di surga. Tapi pada waktu sudah meninggal,
Aduh, suami saya kok ada di sana. Kenapa ya Tuhan dia di sana? Ya di dunia dia cari kesenangan sendiri, nggak percaya cari kesenangan saya. Ya kan? Makanya kita berpisah di sini nih. Mau panggil lagi nggak bisa, karena ada batas, ada jurang yang memisahkan. Tidak ada jembatan pun yang menghubungkan jurang tersebut. Hanya salib Yesus yang menghubungkan jurang tersebut. Bagi orang yang percaya, salib itu adalah keselamatan bagi kehidupan kita, jemaat Tuhan. Relasi itu sangat penting, jemaat Tuhan. Doa itu berasal daripada relasi kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau saya tidak punya relasi dengan Tuhan, saya tidak tahu kemauan Tuhan terhadap diri saya. Jangan kita mau Tuhan mengerti saya, mengerti kita. Kita juga harus mengerti Tuhan. Makanya kenapa kalau kita tidak mengerti Tuhan, kita minta sebanyak baunya sesuai dengan nafsu kita. Tuhan, tetangga saya punya Alphard. Saya sudah rajin bergereja Tuhan, tapi mobilnya tidak kunjung-kunjung datang. Ya, saya mau katakan, bekerjalah dengan baik. Jujurlah, integritas di dalam pekerjaan. Maka pada waktunya mobil itu akan diberikan tanpa kita keluarkan uang sepersen pun. Belajar kejujuran. Anak-anak muda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pelayanan jangan hanya cuma waktu dan tenaga, uangmu juga yang kau berikan bagi Tuhan. Persembahan dirimu, persembahan hartamu kepada Tuhan. Supaya pada waktu yang kau berkekurangan, Dia akan mencukupkan kehidupan kita. Karena kita terus memperhatikan dan memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Allah tidak minta banyak, sedikit dari kekurangan hidup kita dengan hati yang tulus, jemaat Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Yang kedua, Tuhan akan menolong dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita berarti kehendak Dia, bukan kita, jemaat Tuhan. Kalau di tempat kami itu, di alamat rumah kami itu, banyak kan orang-orang pakai mobil mewah. Jangan sirik. Kami walaupun mobil biasa, tapi hidupnya ya rukun-rukun saja, happy-happy saja. Ada makan dan minum walaupun tidak mewah. Ya belum tentu orang-orang yang pakai mobil dan rumahnya bagus, itu tidak punya masalah. Ya kan? Jadi bersyukurlah kita, ya kan? Atas apa yang kita dapat. Saya kadang-kadang kalau tidak punya uang, ya udah ajarkan diri kita untuk berpuasa. Ada amin? Berpuasa itu penting. Kalau nggak punya uang, nggak usah mengeluh pada diri kepada orang lain. Belajar diri untuk menahan lapar, berpuasa. Baca firman Tuhan supaya dia menjadi rema. Kalau kita ada mengalami kesakitan, Dia akan memberikan kesembuhan bagi hidup kita juga. Kalau kita punya masalah di pekerjaan, puasa dan doa itu bisa memulihkan, bisa menaklukkan pejabat-pejabat atau para pengusaha atau pemimpin-pemimpin kita yang ada di tempat kita bekerja. Itu doa dan puasa penting. Bapak Ibu belajar baca kitab Daniel. Bapak Ibu bisa tahu kitab Daniel itu bagaimana. Daniel itu kan bukan dengan kekuatan manusia, tapi dia terus mencari Allah. Dan pada waktu dia bertemu dengan Allah, dia mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, ya kan? Tapi pada waktunya dia keluar dari penderitaan tersebut, dia dipromosikan, jemaat Tuhan. Dia diangkat, disayang oleh para raja. Sering kita sebagai orang percaya lupa bahwa duduk di kaki Tuhan itu sangat penting. Ada persoalan-persoalan kecil, nggak punya uang, lo bermasalah aja. Hari ini nggak punya uang, cuci otakmu. Kalau menurut saya, sedikit uang. Kenapa Tuhan tidak libatkan dalam kehidupan kita? Supaya pada waktu kita berkekurangan, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas apa yang hari ini kami alami dalam hidup. Saya bisa ngomong dengan istri baik, dengan suami baik, dengan anak baik. Semuanya baik-baik walaupun kami tidak punya makanan, tapi hari ini kami berpuasa mendekatkan diri kepadamu. Sehingga kami percaya hari esok beda dengan hari ini Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Kalau kita melihat dari ayat lepas ayat jemaat Tuhan, ya, yang terbaik pasti Dia berikan bagi hidup kita. Tuhan itu tidak akan pernah mengabaikan sebuah permohonan doa karena kita adalah sahabatnya Dia.
Tidak pernah Allah mengabaikan doa kita, karena kita itu sahabat. Berelasi kita, hubungan kita dengan dia baik. Jangan cuma satu baik, Bapak Ibu langsung katakan bahwa itu Bapak Ibu sudah menyenangkan hati Tuhan. Apa yang difirmankan, kita berusaha terus Tuhan. Hari ini kalau di Bekasi, banyak kan anak-anak muda kan cari pasangan hidup itu kan. Paling senang cari yang bukan ya pasangan sendiri, orang yang percaya gitu. Paling senang pacaran dengan orang-orang di luar Tuhan. Sudah cantik-cantik pelayan berdiri di tempat ini, tiba-tiba mualaf lagi. Aduh, sedangkan jadi guru sekolah minggu, jadi singer, jadi WL. Itu kenapa ya sampai begitu? Itu sering dipertanyakan itu. Masa mereka yang dari luar, contohnya orang-orang yang tidak mengenal Allah mereka bisa mengalahkan Allah kita sendiri, mengalahkan diri kita sendiri. Jadi kalau hari ini anak-anak muda ada yang pacaran dengan yang tidak seiman, stop itu kalau menurut saya. Berhenti. Emang nggak bisa dapat yang lebih baik? Bisa dong ngomong kepada cowok, ini loh saya nih sekolah loh, saya ini kerja loh, saya ini punya gaji loh. Kamu lihat wajah saya nih memang jelek. Saya baru dari salon nih. Iya dong. Saya cantik loh. Terus apa? Kelebihan saya bisa nyanyi di depan ini, bisa menghibur jemaat saya dan memuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba udah ninja aja. Aduh. Apa orang tua nggak pusing? Apa pendeta nggak pusing? Ya, tahu ninja kan? Amit-amit ya. Tapi amit-amit tidak menyelamatkan kita, tapi nama Tuhan menyelamatkan hidup kita. Biasa orang Betawi kan, amit-amit ya, katanya amit-amit itu menyelamatkan kita. Tapi nama Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu kalau ada dari sini dari Muslim, Bapak Ibu harus lebih daripada saya. Kenapa saya bilang? Bapak Ibu tuh kalau berdoa itu bisa bergetar surga itu. Kalau yang dari Muslim, itu doa itu cepat dijawab. Sebab Bapak Ibu setia, ya kan? Yang dari Muslim ya, ngalahkan orang-orang Kristen yang lahir dari KTP itu, ya dong. Kalau kita bisa orang Kristen KTP, maunya lahir dari rahim orang tua yang Kristen, ya kita dong harus semangat juga sama-sama membangun jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan. Yang ketiga, kita akan menutup nanti. Berdoalah dengan suatu kerinduan yang besar kepadanya. Ini ayat 9 kita baca dulu. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ada 3 cara ini. Orang sudah berdoa tapi tidak mau. Udah berdoa tidak mau ora et labora. Labor itu kan bahasa Inggris kan kerja. Orang tidak mau bekerja, cuma mau berdoa saja. Sedangkan kita harus berdoa dan bekerja. Ya kan? Pengusaha ada yang duduk di rumah cuma berdoa dan dia berhasil nggak? Enggak. Dia terus berdoa, mengandalkan Tuhan, memikirkan bagaimana usaha ini boleh bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa dan bekerja. Dari 3 cara ini kita melihat minta. Pernah nggak minta? Nah sudahlah minta cuma sembuh saja deh. Tapi nanti Tuhan, ya engkau kan tahu saya, Tuhan tuh mau lebih spesifik, mendetail dia. Kalau bisa 1 buku 1 album, nggak apa-apa. Nanti dia sendiri yang akan menguraikan doa-doa kita. Oh ini jawab, nomor 1 jawab. Ah saya lompat dulu deh, nomor 5. 2, 3, 4 ini belum. 5 aja. Karena ini sesuai dengan kebutuhan. Ya kan? Makanya ada orang sekali minta rumah, minta di daerah sini dipindahnya di perumahan baru yang tadi kami masuk nyasar itu. Haleluya. Wis. Bagaimana jemaat Tuhan gak semangat? Terus cerita. Bapak tahu nggak? Saya di sini nih bangun tengah malam berdoa. Bapak tahu nggak? Pada waktu saya ibadah saya rajin beribadah. Bapak tahu nggak? Pada waktu saya memiliki uang dari gajian saya memberikan perpuluhan bagi Tuhan.
Dan di tempat inilah saya diberkati karena memang saya rajin memberi bagi Tuhan. Memberikan tenaga bagi Tuhan, waktu bagi Tuhan, bahkan berkat yang saya dapat saya berikan kepada Tuhan. Lengkaplah hidup kita. Lalu kita cuma tunggu aja. Dari Matius 6 ayat 33. Kita sudah cari. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Kita sudah cari nih. Maka nanti semuanya akan diikuti. Mengikuti kita tidak cari loh. Tapi akan mengikuti kehidupan kita. Orang Kristen harus menjadi berkat bagi jemaat-jemaat dan umat-umat lain yang belum percaya. Yesus mengetahui ya, bagi orang-orang yang mengenalnya secara intim, doanya bukan permintaan didasarkan oleh hawa nafsu jemaat Tuhan. Jadi doa itu jangan timbul hawa nafsu, keinginan ya yang besar. Tuhan berkati saya ya, tapi ibadah tidak pernah datang. Ya kan? Tuhan tolong saya harus menjadi kepala sesuai dengan firman-Mu. Tapi di dalam pelayanan tidak mau mengambil bagian di dalam gereja Tuhan. Suruh berdoa, belum bisa berdoa. Suruh sedikit atur kursi saja ini. Gak bisa atur kursi. Datangnya terlambat di gereja lagi. Nah, luar biasa. Ya kan? Saya kenapa cerita ini? Bukan pada waktu saya jadi pendeta lalu saya ini sudah mulai on time, berikan tenaga. Saya ini dari merantau, dari sebelum kuliah di Jakarta ini, saya ini paling nomor satu mengutamakan Tuhan. Jadi bukan baru sekarang ini, jadi pendeta, tidak. Di Raden Saleh, di CWS Gedung Kenanga, dekat Atrium, itu saya aktif di daerah-daerah itu. GBI Pemulihan yang ada di Pancoran, itu saya aktif, kenal pemuda-pemudi. Pulang kuliah itu nggak pulang langsung, datang ke gereja, kita berdoa, berteman, saling sharing, ya kebutuhan kita apa, ya kan? Jadi bukan pada waktu saya tua ini saya baru rajin jemaat Tuhan, karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Saya pun sakit, Bapak Ibu tahu saya pernah sakit. Ini pendarahan perut. Perutnya pendarahan, mengalami pendarahan. Pada waktu itu kan saya menolong orang Korea. Orang Korea ini kan mereka kan orang asing. Kalau mereka datang di Indonesia, kita harus tolong mereka. Kebetulan GKIN ini kerjasama dengan Pak Jack. Pak Jack pada waktu itu suruh saya bantu, ada seorang majelis dia, pengusaha yang ada di Ciangsi. Pak Ferry bisa bantu nggak? Bantu apa Pak? Pak Ferry nggak usah bekerja, tapi nanti tolong datang berdoa dan mengawasi. Karena memang saya datang di sana karena nggak ada makanan, saya itu ngopi bisa sampai 3 kali. Sesudah ngopi saya makan itu nggak teratur. Saya makan di warung-warung yang memang punya minyak jelantah itu, minyak itu berulang-ulang. Lalu kalau sampai 2 tahun saya nggak pernah kurang nasi, saya cuma makan itu saja. Maka perut saya ini pendarahan total. Sebagai hamba Tuhan, kita punya dokter dan tabib. Kita datang cari dia. Kalau Bapak Ibu sudah datang cari dia, Bapak Ibu nggak boleh takut mati. Karena semakin Bapak Ibu cari dia, iblis bekerja untuk menggenjot kita. Semakin kita itu lemas, semakin pikiran kita itu kacau untuk tidak mengandalkan Tuhan, kita harus ke dokter. Sedangkan kita sudah putuskan nggak boleh ke dokter. Saya ke dokter suruh ini. Langsung saya bilang buat istri saya, udahlah saya stop, saya berdoa saja. Pada waktu saya berdoa, saya pakai toga Bapak Ibu. Tahu toga yang biasa perjamuan kudus ya? Pakai, datang, berdoa, penyerahan diri. Minta pengampunan, kesalahan mungkin dari masa muda. Ya kan? Minta kesalahan pengampunan. Kita berdiri duduk diam di kaki Tuhan, tidak banyak berbicara. Minta kesembuhan. Sampai sekarang ini saya bisa makan apa saja. Itu bukan dokter loh, tapi karena doa. Maka dibilang mintalah, carilah, dan ketuklah. Engkau akan menerima, engkau akan menemukan, pintu akan dibukakan bagimu. Jemaat Tuhan. Ini ayat firman Tuhan yang sering dipakai oleh orang-orang Kristen di dalam doa. Kalau Bapak Ibu punya persoalan,
kita perlu mengandalkan manusia. Tapi kita punya Tuhan yang menyuruh manusia itu datang untuk membantu kehidupan kita, jemaat Tuhan. Bisa, Tuhan bisa langsung kasih sesuatu bagi kita, bisa. Elia bisa kan? Dibawalah, dikirimlah roti burung gagak. Bapak Ibu tahu burung gagak itu suka makan apa? Daging. Rakus burung gagak itu. Burung gagak itu dia bisa bawa daging kepada Elia. Kalau bukan yang Tuhan suruh, burung gagak tidak akan membawa daging kepada Elia. Kenapa? Karena itu makanannya dia, itu kesukaannya dia, daging. Karena Tuhan yang menyuruh, maka dialah yang membawa walaupun dia lapar. Itu Tuhan yang menyuruh dia untuk membawa daging kepada Nabi Elia. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh, dia udah makan di lahap. Bila perlu, bisa perlu dia datang ketemu Elia. Elia pun bisa menjadi santapan dia. Ini burung gagak yang suka makan daging. Tapi karena Tuhan yang menyuruh. Tapi bisa belajar banyak. Sebelum orang Israel itu keluar dari Mesir, Allah itu menggerakkan hati orang Mesir dengan kasihnya. Apa? Kasihnya apa? Melalui pemberian orang-orang Mesir, diberikanlah harta kepada orang-orang Israel. Makanya doa supaya minta itu harta-harta orang-orang tetangga itu mampir ke rumah kita. Iya dong. Biar Allah bekerja itu. Jangan mereka hanya pakai tuyul untuk merampas uang kita. Kita pakai Allah kita kan untuk merampas harta-harta mereka. Ya kan? Ya kan sekarang orang kan pakai tuyul, pakai ngepet lah segala macam, nggak tahu kolor hijau, kolor biru, merah segala macam kan untuk merampas uang-uang orang percaya. Makanya orang percaya itu kalau doa tutup bungkus tuh supaya kalau iblis ketok pintu nggak bisa masuk, dia buta untuk melihat rumah kita. Karena apa? Darah Yesus itu ya kan dimeteraikan pada pintu ambang rumah kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari jemaat Tuhan, saya mengingatkan kehidupan kita lagi, doa itu selalu memberikan ya kehidupan kita yang lebih baik. Orang yang rajin berdoa pasti akan diberkati. Ada seorang teologi yang katakan seperti ini, bahwa orang yang tidak pernah beribadah, orang itu akan banyak mengalami masalah. Sekali lagi saya mengambil dari seorang teolog, yaitu seorang misionaris pendeta. Orang yang ya tidak pernah beribadah, orang itu selalu akan ya banyak masalah dalam hidup. Tapi kalau kita rajin, maka masalah itu semakin hari semakin kecil dalam hidup kita. Ini penutup bagi seluruh jemaat Tuhan. Ya, ada amin? Amin. Mari.